dari BPS, kemudian yang terhormat Pak Kabid, Bu Kabak, dan Bu Kabid, Bu Fin, Bu Runi, dan Mas Adi, juga kepada rekan-rekan di Pusat Data dan Teknologi Informasi KPU RI, kepada Bapak Ibu juga, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang membidangi data dan informasi di KPU, KIP, Provinsi, dan Aceh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa mengikuti kegiatan Pusdatin pagi ini dengan agenda penguatan kapasitas statistik sektoral KPU untuk mewujudkan data kepemiluan yang berkualitas. Acara hari ini akan dipandu oleh moderator kita, Mas Cecep. Syukur Alhamdulillah. Untuk acara ini akan dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Kapus. Izin kepada Pak Kapus, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman dari Pusdatin, para kabid, kemudian juga kabak. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Roni, kemudian juga Mas Chris, kemudian juga yang saya hormati teman-teman para kabak, kemudian juga Kasubag, Provinsi, dan KIP Aceh seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, di Hari Kebangkitan Nasional ini kita mengagendakan untuk melakukan kegiatan, yaitu salah satu kegiatan penting yang perlu mungkin secara detail nanti kita harus memahaminya, baik itu di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota, yaitu penguatan kapasitas statistik sektoral KPU untuk mewujudkan data kepemiluan yang berkualitas. Ini mungkin juga masih ada juga keterkaitan dengan kegiatan kita pada hari Senin kemarin. Banyak sekali data yang harus memang kita hadirkan secara tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, salah satu kegiatan ini kita perlu menghadirkan teman-teman dari BPS sebagai narasumber yang akan nanti menjelaskan kepada kita kenapa kita harus melakukan kegiatan seperti ini. Di mana tujuan kegiatan ini salah satunya adalah bagaimana upaya kita atau upaya strategis KPU untuk memperkuat tata kelola pemilu, dalam hal ini data kepemiluan yang lebih akurat, kemudian juga terstandar, terutama terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini juga ditekankan terkait tiga makna utama. Yang pertama adalah penguatan kapasitas, bagaimana kegiatan ini nanti meningkatkan pemahaman, keterampilan, kemudian juga kesamaan cara kerja, baik itu di jajaran KPU RI maupun juga di jajaran KPU Provinsi dan juga jajaran KPU Kabupaten Kota. Kemudian juga di mana selanjutnya adalah statistik sektoral KPU, di mana data yang dihasilkan oleh kita semua nanti memiliki di mana tugas, fungsi, tahapan, dan layanan KPU harus dapat diolah menjadi informasi statistik yang bernilai, bukan hanya sebagai dokumen administrasi belaka. Jadi semua data yang kita hasilkan itu harus bernilai dan sesuai dengan fungsi dan tahapannya. Kemudian yang ketiga adalah data kepemiluan yang berkualitas, di mana harapan kita nanti data KPU itu selalu mutakhir, kemudian juga lengkap, konsisten, dan terdokumentasi dengan lengkap dan dapat ditelusuri. Kita ketahui bahwa data-data kita sebelum-sebelumnya mungkin masih belum begitu lengkap, kemudian juga belum konsisten cara penyajiannya, dan juga
tidak terdokumentasi dengan baik dan teratur. Kemudian juga saya berharap dari pertemuan hari ini kita teman-teman di tingkat UK2 hadir ya di sini. UK2 juga hadir. Kita dapat dari KPWRI dan juga teman-teman di tingkat provinsi, yaitu terkait bagaimana pemahaman yang sama terkait dengan statistik sektoral yang akan kita sajikan di KPU dalam baik itu dalam tahapan maupun non tahapan. Kemudian juga bagaimana kita bisa menginventarisasi data prioritas yang harus memang benar-benar kita bisa sampaikan data tersebut dan dapat dipertanggungjawabkan apabila kita sajikan kepada masyarakat dan kepada publik pada umumnya. Kemudian juga bagaimana nanti teman-teman juga memiliki rencana tindak lanjut terhadap data-data yang kita hasilkan dan bagaimana penerapannya di lingkungan masing-masing. Jadi harapan kita semua ini menjadi sebuah pembuka apa yang kita lakukan nanti ini bisa menjadi forum yang sangat baik dan harapan saya teman-teman semua di tingkat KPU provinsi juga bisa menyampaikan pada teman-teman di tingkat kabupaten kota. Selanjutnya kita akan serahkan forum ini kepada para narasumber yang memang khusus kita undang dan memang pertama kita sudah banyak hal yang perlu kita benahi semua baik itu di semua tingkatan. Jadi nanti mohon teman-teman di Kabak, kemudian juga para sekasubag di tingkat provinsi dan teman-teman di UK2 juga bisa menghadiri kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja penyampaian pembuka dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus untuk kata sambutannya. Selanjutnya, kegiatan ini akan langsung dimulai dengan paparan dari narsum kita, Pak Roni. Paparan ini akan dipandu oleh moderator kita, Mas Cecep Husni Mubarok. Silakan Mas Cecep, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Erika, izin Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, selamat siang waktu Indonesia Timur berarti ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Pusdatin KPWRI, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Unit Kerja Eselon 2 di Setjen KPWRI, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural di Pusdatin, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural, fungsional, serta pelaksana di Setjen KPWRI, yang kami hormati Bapak Roni dari BPS selaku narasumber pada kegiatan kita pagi hari ini, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang membidangi data dan informasi KPU Provinsi di seluruh Indonesia yang pada kesempatan kali ini hadir via Zoom. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Rabu 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kita dapat bersilaturahmi kembali, kita dapat diskusi kembali terkait penguatan kapasitas statistik sektoral di KPU. Bapak Ibu hadirin, sebagai pengantar bahwa penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel sangat bertumpu pada kualitas data. Jadi pada pagi hari ini, sinergi antara KPU dengan BPS dalam rangka penguatan statistik sektoral agar memastikan tata kelola data kepemiluan kita semakin presisi, terintegrasi, dan tentunya sejalan dengan semangat Satu Data Indonesia. Oleh karena itu, untuk membedah lebih dalam bagaimana strategi serta implementasi statistik sektoral ini, kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, Bapak Roni telah hadir pada pagi hari ini dari BPS. Sebelum beliau memaparkan materi, izinkan saya sedikit membacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap Cahya Khaironi SST. Cukup dipanggil Pak Roni ya Pak? Iya. Siap. Pak Karo.
Ada coynya. Iya. Bapak tanggal lahir di Lampung Barat 10 Agustus. Beliau jabatannya saat ini Pranata Komputer, ahli muda di Direktorat Sistem Informasi Statistik, yang pastinya di Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 68 Jakarta. Pendidikan terakhir beliau yaitu S2 di Teknologi Manajemen University of California, Santa Barbara. Nah, langsung saja kepada Bapak Roni, kita persilahkan dengan durasi waktu kurang lebih 45 menit Bapak untuk menyampaikan materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dari Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi ini. Sebelum kita serahkan ke Pak Roni, saya ada sedikit pantun agar lebih semangat Bapak Ibu. Pagi hari menyeduh kopi yang hangat. Duduk bersantai di kota Semarang. Mari mulai acara ini dengan penuh semangat agar data kepemiluan kita makin benderang. Nah, waktu dan layar kami persilahkan kepada Bapak Roni. Ini belum masuk jumpa. Iya. Oh, di situ ya? Iya. Sebentar ya. Kalau untuk share screen-nya nanti bisa ada yang bantu. Oh gitu? Ya. Kalau nggak saya kirim aja file mungkin ya? Boleh, ya ke Mbak Erika. Gue lebih enak dari sini ya. Boleh. Ini bisa sih Mbak. Oh iya, ini bisa yang command center sih. Ya, kemarin. Pak. Izin masuk Zoom sebentar Bapak Ibu. Kelihatan ya? Coba saya coba share. Bisa share screen di sini? Oke. Ya. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari KPU atas sambutannya. Terima kasih Pak Kapus Datin ya. Bapak Ibu sekalian di KPU Provinsi dan Bapak Ibu sekalian di KPU Pusat ya, di Pusdatin. Hari ini saya ingin memaparkan materi terkait sistem statistik nasional. Mungkin nggak banyak ya materinya. Saya pengen menyingkat aja materinya ini karena materinya template dari pusat. Nanti kita akan lebih banyak didiskusi. Tapi sebelum itu saya mau bawakan juga kontennya dulu ya, dasar hukumnya, kemudian kenapa harus kita laksanakan kegiatan ini, kemudian aksi apa saja yang kita sebaiknya laksanakan setelah kegiatan ini. Judulnya Sistem Statistik Nasional. Jadi intinya pembinaan ini dilakukan untuk membuat data yang ada di Indonesia secara umum antar kementerian lembaga, antar
OPD di daerah, antar instansi di pusat, dan semuanya ini terintegrasi optimum dengan tidak ada data yang duplikasi, dan sehingga datanya itu lebih akuntabel di eh, Indonesia sendiri maupun di internasional. Di BPS, data yang digunakan ini sudah mengacu ke GSBPM ya. Salah satunya itu framework yang sudah ada di internasional. Dari sini BPS mengembangkan metode sehingga data yang tadi bisa ditukar dan digunakan secara bersamaan oleh kementerian lembaga, kemudian daerah, sehingga datanya terstandar dan bisa dibaca oleh seluruh kalangan. Nah, agenda hari ini terbagi jadi 3, intinya tentang sistem statistik nasional, artinya sistem tentang statistiknya sendiri, apa itu pengertiannya, aspeknya, kemudian penyelenggaraannya seperti apa, dan implementasinya di KPU sendiri, karena kasusnya kita di KPU ya. Sebenarnya ada banyak submateri yang akan bisa di-deliver, cuman untuk hari ini kita tidak akan masuk lebih banyak. Nanti saya akan fokus ke landasan, kemudian masuk ke contoh, kemudian kita langsung ke tanya jawab, karena biar masuk ke intinya langsung ya. Jadi kita langsung ke SSN sendiri, Sistem Statistik Nasional. Oke, bocor ya. Baik, kita ke pendahuluan. Ini bisa dibaca, panjang banget ya Bapak Ibu. Intinya kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Tujuannya untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, kemudian BPS adalah pembina, dan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasinya ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SSN sendiri. Jadi tujuannya kita bisa lihat untuk memanfaatkan sumber daya yang optimal dan menghindari duplikasi Bapak Ibu. Jadi data yang ada ini sangat banyak dan semua kantor saya rasa ya, unit kerja, instansi menggunakan data dan tidak ada standar. Jadi tujuan BPS di sini untuk menstandarisasi, membuat semua data itu lebih mudah diterima dan dimengerti oleh seluruh pihak secara formal lebih utamanya. Dan harapan terakhir di sini lebih ke terciptanya sistem yang handal dalam konteks statistik sendiri. Nah, apa itu SSN? Kita bisa lihat di sini, intinya pemainnya ada 3 di sini. KLID, BPS, dan masyarakat. Nah, kita fokus di 3 ini, tapi untuk hari ini, karena masyarakat adalah konsumen akhir yang tidak memproduksi secara formal, nanti kita akan diskusi mengenai KLID sendiri dan BPS. Dan bagaimana kedua instansi ini bergerak berkesinambungan ya, berkoordinasi. Dalam konteks kalau KLID di sini kita di KPU ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini, SSN ini lebih ke unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana, dan prasarana, kemudian ilmu pengetahuan teknologi, perangkat hukum, masyarakat statistik, yang mereka saling berkaitan sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Ini definisi secara umum. Kalau kita lihat, ini penggabungan hal-hal yang ada selain daripada 3 entitas ini. Kita lanjut ke gambar yang lebih besar. Ini adalah sub dari sistem besar di SSN ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini di luar dari 3 komponen pelaku tadi, di sini ada forum masyarakat statistik, sumber dayanya sendiri, dan lain-lain, di mana ada kebutuhan data statistik, dan di akhir ada penyediaan informasi statistik. Nah, harapannya nanti yang butuh mendapatkan informasi yang benar ya, dari sumber-sumber tadi, yang 3 objek tadi saling berinteraksi, sehingga sistem besar ini bisa secara optimum memberikan sistem statistik yang handal. Agak pusing ya di awal-awal ya. Coba kita ikuti aja dulu. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini tadi komponen yang kita bahas, BPS, di sini ada KPU ya, lebih spesifik, dan ada masyarakat. Nanti KPU ini adalah bagian dari pembentuk statistik sektoral, pemeran penting di statistik sektoral terutama di bidang kepemiluan ya. Nanti bisa jadi KPU menghasilkan berbagai macam produk dalam kegiatan yang dilakukan seperti survei, kompilasi produk administratif atau kompromin, dan lainnya. Ini gambaran besar tentang SSN sendiri. Jadi intinya ada pelaku, kemudian berbagai aktivitas yang ada di dalam sistem statistik. Dan ini lebih ke bagaimana frameworknya dibentuk ya Bapak Ibu. Ini kita lanjut. Bagaimana peran dan fungsi 3 tadi?
Singkat saya sudah jelaskan, tapi di sini ada paparan lebih lebar. Intinya BPS menyelenggarakan statistik dasar dan inisiatornya. Kementerian lembaga ini sebagai penyelenggara statistik sektoral, kemudian memberitahukan rancangan ke BPS. Jadi ada koordinasi di sini. Kemudian masyarakat sendiri itu menyelenggarakan statistik khusus dan menyerahkan sinopsis statistik yang telah dipublikasikan kepada BPS. Nah, hari ini kita tidak mendiskusikan tentang masyarakat ya di sini. Intinya tujuannya untuk apa di sini, untuk komunikasi timbal balik antara seluruh penyelenggara tadi dan memiliki rambu-rambu yang sama. Jadi bagaimana KPU dan beberapa kementerian atau instansi lainnya itu berkoordinasi dengan BPS secara bersamaan untuk menyediakan data yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Bagaimana di KPU sendiri? Tujuannya apa? Nah, di KPU beberapa tujuan yang mungkin kita bisa tangkap ya, itu untuk meningkatkan kualitas data pemilu sendiri, otomatis ya. Kemudian melihat bagaimana data-data dan indikator-indikator nasional itu bisa konsisten ada di KPU. Kemudian adanya dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas, dorongan integrasi data pusat dan daerah dari KPU pusat ke KPU provinsi mungkin dan KPU kabupaten kota ya. Kemudian adanya official statistics yang lebih berkualitas karena mengacu atas rekomendasi yang ada di BPS. Poin pertama segitu, kemudian poin keduanya dari 3 poin ada penyelenggaraan statistik. Nah, kalau kita lihat tadi dari 3 entitas tadi, kita bisa lihat 3 pemeran tadi itu dibagi dalam 3 jenis statistik yang mereka miliki masing-masing. Ada BPS, KLID, dan masyarakat. Sesuai dengan undang-undang yang kita sebutkan tadi, nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dibagi jadi 3 sesuai dengan 3 pemeran tadi. Di mana statistik dasar ini hanya dikeluarkan oleh BPS, Bapak Ibu. Jadi pemanfaatannya memang untuk keperluan yang bersifat luas, baik untuk pemerintah, masyarakat, dan ciri-cirinya lintas sektoral dan berskala nasional dan sifatnya makro. Nah, ini biasanya statistik yang hanya dimiliki BPS dan tidak ada di KLID. Nah, kemudian yang kedua sektoral di sini di mana peran KPU sangat berpengaruh ya. Tujuannya untuk pemanfaatan kebutuhan instansi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam konteks KPU berarti tugas kepemiluan ya, dan pembangunan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Di sini statistik sektoral, kemudian yang statistik khusus ini yang ketiga yang kita tidak bahas hari ini, itu statistik yang untuk kebutuhan spesifik dunia usaha dan lain-lain. Nah, kita akan diskusi lebih dalam tentang statistik sektoral yang dipegang oleh KPU sendiri hari ini. Nah, dalam kenyataannya, praktiknya, dalam pengumpulan data itu ada setidaknya 4 hal yang ada di Indonesia. Nah, sensus ini hanya dimiliki BPS. Ini pencacahan unit populasi untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Di sini contoh, sensus penduduk, sensus pertanian, dan ekonomi. Ini kalau kita bisa lihat di tahun ini, di 2026 BPS sedang mengadakan sensus ekonomi. Nah, kemudian dari ranah KPU sendiri, biasanya ada di survei atau kompilasi produk administratif, bisa juga dengan cara lain. Kita bisa lihat ya, apa itu survei di sini, pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik populasi pada saat tertentu. Contohnya kalau di BPS ada survei ekonomi nasional, survei tenaga kerja nasional, dan survei penduduk antar sensus. Atau kita bisa lihat di sini, Susenas, Sakernas, Supas. Kemudian kompilasi produk administrasi, ini lebih ke pengumpulan pengolahan data, penyajian, dan analisa. Contohnya di sini kompilasi data statistik perhubungan atau kompilasi data statistik kepemiluan, kompilasi data lain-lainnya di sini termasuk kompilasi produk sendiri. Kemudian cara lain contohnya big data di sini. Nah, sampai sini banyak banget ya materinya Bapak Ibu ya. Tapi nanti kita langsung ke intinya. Intinya ini lebih ke opening ya, pembukaan. Kemudian penyelenggaraan statistik itu tujuannya dan bagaimana peran tentang rekomendasi statistik di Indonesia. Nah, apa itu
rekomendasi statistik. Jadi rekomendasi ini adalah kegiatan statistik yang merupakan jenis pelayanan yang ada di BPS, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mau, bisa dibilang di sini seperti diskusi atau konsultasi ya. Nah, ini namanya meminta pelayanan dengan jenis rekomendasi statistik. Dan ini biasanya di setiap kabupaten kota ada, provinsi ada, di pusat ada. Jadi ketika ingin mengadakan suatu kegiatan statistik, pengumpulan data, publikasi, dan lain sebagainya, agar sesuai dengan standar yang diacu oleh SSN tadi, Bapak Ibu sebaiknya mengajukan melalui rekomendasi kegiatan statistik di kantor-kantor BPS terdekat, sehingga data yang dihasilkan lebih sesuai dengan sistem statistik nasional tadi. Nah, dalam penyelenggaraan ini sebenarnya ada poin penting di sini, ada 4. Ini bisa kita skip ya Bapak Ibu. Intinya tujuannya lebih ke menghindari duplikasi data dan kegiatan statistik. Jadi bisa saja ada pengumpulan data yang telah dilaksanakan oleh instansi satu, kemudian rekomendasi statistik ini digunakan oleh suatu instansi, nanti akhirnya ketahuan nih misalkan ada nih aktivitas lain yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Jadi tujuan rekomendasi ini lebih ke bagaimana sinkronisasi juga secara nasional supaya tidak ada duplikasi kegiatan statistik. Kemudian di Indonesia sendiri sudah ada satu data Indonesia. Ini lebih ke pembinaan statistik oleh BPS. Nanti semestinya di setiap kantor ada ya satu data untuk, mungkin di Kepemiluan ada Pak ya? Iya. Nah di KPU sendiri ada satu data Kepemiluan mungkin. Dan ada 2 istilah lain di sini, pengelompokan rekomendasi sendiri itu dari tahap perencanaan dan official statistik, di mana ini pengelolaan rekomendasi statistik menjadi bagian upaya dari penghasilkan official statistik yang berkualitas. Ini lebih ke aktivitas yang akan sering dilakukan di awal-awal kegiatan statistik, yaitu rekomendasi statistik, di mana ini komunikasi antara BPS dan KPU tentang optimasi untuk mencapai kegiatan SSN yang optimum tadi. Nah, kita lanjut. Untuk pemeriksaan rancangan kegiatan statistik di BPS, ini KPU secara umum memberitahukan kegiatan rancangan kegiatan statistiknya ke BPS sesuai dengan levelnya ya, pusat ke pusat, provinsi ke provinsi, kabupaten ke kabupaten, kemudian dari BPS sendiri meneliti, memeriksa, kemudian ada surat rekomendasi yang diterbitkan, kemudian kegiatan statistiknya baru dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang ada di BPS. Nah, di pemeriksaan sendiri ini BPS melakukan beberapa pemeriksaan termasuk judul, cakupan, jadwal, dan lain-lainnya. Nah, ini lebih ke pemeriksaan yang dilakukan. Nanti adanya pemeriksaan dari judul yang satu dengan yang lain, kemudian pengumpulan data, kemudian apakah pengumpulannya itu pencacahan lengkap, bagaimana disebut pendataan atau pencacahan. Kemudian penamaan sensus sendiri hanya dilaksanakan di BPS pusat, dan ini rule lain seperti penghindaran penulisan judul berupa penghitungan analisis, agresi, dan lain-lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Kita lanjut dulu. Intinya dibutuhkan suatu pembinaan yang tujuannya untuk membuat kegiatan statistik tadi sifatnya terakuntabel dan terstruktur, kemudian adanya kesamaan standar antara BPS, kementerian lembaga, dan kantor-kantor pemerintahan lainnya. Untuk dari statistik sektoral sendiri di KPU, itu tahapan kegiatannya ada banyak ya. Di antaranya ada 4 ini, dari persiapan, pengumpulan, pengolahan, hingga analisis. Nah, nanti di BPS, koordinasi yang akan ada melibatkan sistem-sistem seperti Indah, Romantik, dan Indah dan Romantik. Jadi di sini tujuannya lebih ke persiapan dan diseminasi. Bapak Ibu di sini udah pernah akses sistem ini, Pak? Romantik udah, Indah udah. Oh ya, berarti sudah ya. Sana di sini baru dapat kemarin. Kalau yang sebelumnya kan Indah tuh. Iya. Kalau yang SDS baru dapat kemarin. Oke.
Baik, kita lanjut dulu ya Pak. Nah, ini kita lanjut ke produsen data. Nah, ini lebih ke materi hari ini ya, di KPU sendiri. Apa itu produsen data ya? Jadi produsen data ini lebih ke yang memproduksi data. Berarti di KPU sendiri, baik di pusat maupun provinsi maupun di kabupaten kota, ini adalah unit pada instansi yang menghasilkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana peran utamanya termasuk penghasil data, pemberi masukan, dan pengusur standar data. Kemudian tugas pokoknya termasuk menentukan target kegiatan, target indikator, dan target variabel yang ada dalam suatu kegiatan produksi data statistik. Nah, dalam hal ini kalau produsen data biasanya termasuk KPU, dan biasanya kalau di pusat termasuk Pusdatin ya? Berarti itu juga ada produksi data. Ya, dan berbagai Ya. biro ya, Unit kerja eselon 2. unit kerja eselon 2 ya, semuanya berarti produsen data di sini. Nah, tugas dalam pengajuannya juga ini dimiliki oleh eh tugas dalam alur pengajuan standar data statistik sendiri itu termasuk identifikasi, penyusunan data, daftar, verifikasi, dokumentasi, referensi, dan legalisasi. Jadi intinya dalam melakukan tugasnya, produsen data ini berkoordinasi secara berjenjang dengan wali data, di mana wali datanya di sini di KPU Pusdatin ya, benar ya? Dan untuk pemeriksaan kesesuaian data tersebut belum diteruskan kepada pemindah data. Nah, pemindah data sendiri di sini adalah BPS. Nah, untuk hari ini sebenarnya fokusnya di implementasi ya Bapak Ibu. Kita diskusi setelah kita tahu tadi dasar-dasarnya mengapa ada SSN, dan kita sudah paham siapa produsen datanya. Sebenarnya intinya lebih ke bagaimana sih implementasi statistik sektoral di lingkungan KPU sendiri. Karena di sini ada 3 jenjang ya Bapak Ibu. Implementasi ini kita bagi, saya buatkan slide-nya. Mungkin ini dugaan dari saya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa mungkin gali bersama melalui diskusi nanti. Tapi intinya kita mau coba cari tahu seperti apa yang bisa dimasukkan dalam kategori statistik sektoral yang ada di KPU sendiri. Kembali lagi, kenapa harus dilaksanakan? Ya intinya untuk mendukung evidence base, ya aturan yang berdasarkan evidence dalam penyelenggaraan pemilu, kemudian meningkatkan kualitas data dan indikator kepemiluan, dan mengurangi duplikasi. Jangan sampai suatu kegiatan sudah dilaksanakan di kantor yang satu, dilaksanakan lagi di kantor yang lain. Nah, ini mengurangi duplikasi yang seperti ini. Kemudian integrasi data pusat daerah dan peningkatan transparansi. Ini 5 di antara banyak dari manfaat statistik sektoral di KPU. Nah, kalau kita lihat, nanti saya akan bawa ketiga contoh utama, intinya di KPU RI, provinsi, dan kabupaten. Setelah ini materinya habis sih Bapak Ibu. Jadi intinya yang lebih penting kita ke identifikasi, kemudian diskusi ya. Contoh, di pusat saya nggak tahu ini benar apa enggak ya biro-bironya ya. Tapi bisa jadi kita menggunakan data yang seperti ini. Misal ada kompilasi data partisipasi, mohon maaf. Ya, pemilih nasional. Nah, ini contoh judul kegiatan statistik yang ada untuk dari terbitan KPU pusat ya. Nah, outputnya apa di sini? Bisa saja tingkat partisipasi pemilih nasional, partisipasi berdasarkan wilayah dan segmen pemilih, atau kompilasi data distribusi logistik pemilih nasional. Nanti yang bisa dilihat outputnya statistik distribusi logistik, kemudian kompilasi data calon pemilu, seperti jumlah calon, profil calon, dan lain-lain. Kemudian kompilasi data rekapitulasi hasil pemilu. Kemudian ada juga misalkan survei literasi pemilih nasional, seperti apa literasinya, dengan output tingkat pemahaman pemilu, survei kepuasan sosialisasi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin ini contoh yang saya coba buat. Ini misal ya Bapak Ibu, dan datanya sudah pasti ada di KPU sendiri yang mungkin lebih komprehensif dan lebih holistik ya. Nanti output juga kita bisa diskusikan. Intinya lebih ke bagaimana penyelenggaraan statistik sektoral ini bisa terlaksana, dan ini contoh-contohnya kegiatannya seperti apa. Nah, untuk di level provinsi sendiri seperti apa? Misal, di provinsi kita bisa lihat kompilasi data pemilih provinsi.
Nah, outputnya misalkan bisa jadi jumlah pemilih provinsi berdasarkan kabupaten kota, atau langsung nama kabupaten kotanya ya mungkin ya, jumlah pemilih provinsi di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten kota. Kemudian kompilasi data partisipasi pemilih di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, dengan outputnya misalkan tingkat partisipasi pemilih di di Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini berbagai macam contoh yang Bapak Ibu bisa lihat bagaimana data-data ini dari sisi judul dan output bisa kita sinkronkan. Kita bisa lihat juga di sini ada selain ada kompilasi, ada survei juga, misalkan survei kepuasan pelayanan pemilih provinsi, di mana outputnya ya tingkat kepuasan layanan pemilu. Jangan lupa disebutkan nama daerah ya Bapak Ibu ya, misalkan provinsi atau kabupaten kota. Kemudian survei tingkat partisipasi pemilih pemula misalkan. Nah, seperti ini contoh-contoh yang ada tentang kepemiluan ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya poin-poin ini adalah dasar-dasar dalam poin yang paling awal ya, penentuan untuk penyeragaman dalam konteks statistik sektoral di SSN sendiri. Nah, untuk level kabupaten kota, ada yang hadir nggak? Enggak ya. Ya, mungkin ini contohnya ya. Jadi mungkin sama levelnya, hanya saja dipersempit kabupaten kota. Nah, jadi saya rasa, oh ya, udah mau habis. Karena kita dapat tantangan ya sebenarnya, karena di daerah kita bisa lihat nyatanya kenapa harus dilaksanakan hal seperti ini, karena memang datanya tersebar antar satker ya Bapak Ibu, bisa jadi tidak ada standar. Nah, dengan berkoordinasi di BPS, nantinya harapannya akan ada standar yang sama antar kantor satu dan kantor lainnya, kemudian ketika ada rekonsiliasi akan lebih mudah dalam konteks statistik ya di sini. Kemudian ada metadata juga yang belum standar, nanti metadata itu apa bisa didiskusikan lebih dalam di sini, atau Bapak Ibu bisa konsultasi langsung melalui rekomendasi statistik di BPS Pusat atau BPS Provinsi ya, yang ada di sini ya. Kemudian bisa jadi suatu indikator definisinya beda-beda. Nah, makanya kita di sini ada SSN untuk menyamakan satu definisi sekalipun. Jadi bahkan definisinya bisa beda-beda, tapi kalau sudah diskusi dengan BPS, harapannya definisi ini sudah terstandar ya secara nasional. Kemudian menghilangkan resiko duplikasi, dan bisa jadi, bukan bisa jadi ya, sudah pasti belum semua kegiatan diajukan ke Romantik. Pasti aja ada yang belum gitu. Kemudian harapannya nanti terakhir ada integrasi data antara pusat dan daerah yang sebelumnya mungkin belum optimal. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Cecep. Ya, baik, terima kasih Pak Roni, luar biasa sekali. Mari kita beri aplaus ke Pak Roni atas materi yang sangat komprehensif terkait penguatan kapasitas statistik sektoral KPU. Saya catat di sini poin-poin pentingnya, yaitu tentang sistem statistik nasional, kemudian tentang penyelenggaraan statistik, kemudian nanti tadi diterangkan juga tentang produsen data, bagaimana peran Bapak Ibu di kabupaten kota, provinsi, unit eselon 2 di Setjen KPU RI selaku produsen data, sekaligus tadi membahas implementasi statistik sektoral di KPU. Sebagai penguatan juga kami informasikan bahwa statistik ini menjadi salah satu indikator utama dalam penilaian reformasi birokrasi secara general. Jadi Bapak Ibu patut ketahui nilai EPSS ini akan dimasukkan menjadi salah satu poin RB yang tentunya kita di sekretariat nih, nilai RB sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan kita. Jadi peningkatan EPSS ini akan selaras dengan peningkatan reformasi birokrasi secara general di KPU RI. Karena nilai dari EPSS ini outputnya menjadi indeks peningkatan statistik. Nah, yang dinilai oleh BPS setiap 2 tahun sekali ke semua kementerian, lembaga, daerah, instansi, termasuk KPU itu sendiri. Jadi kami mohon bantuan Ibu Bapak, dukungan Ibu Bapak. Pada tahun ini juga KPU sedang dalam proses penilaian EPSS, sedang mengumpulkan bukti dukung. Mudah-mudahan pada tahun ini berjalan lancar. Data dukungnya sudah mulai kita cicil penuhi. Deadline-nya tanggal 31 Mei ini. Jadi acara ini juga merupakan bagian untuk kebutuhan
peningkatan penilaian EPSS yang diselenggarakan oleh KPU. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas diskusi bersama dengan narasumber. Kepada Bapak Ibu yang akan bertanya, silahkan raise hand, nanti sebutkan nama dan asal dari satuan kerjanya. Silahkan dari Bapak Ibu di KPU Provinsi, ataupun Bapak Ibu yang hadir dari perwakilan unit kerja Eselon 2 di Setjen KPU RI. Dipersilahkan. Baik, untuk mengawali tanya jawab dan diskusi ini, kita akan beri kesempatan kepada KPU Jateng. Silakan, Ibu Astrid. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon izin bertanya. Ini kan kalau di Jawa Tengah selama ini kami sudah sering berkoordinasi dengan BPS Provinsi Jawa Tengah itu, tapi kaitannya untuk penyusunan buku Provinsi Jawa Tengah dalam angka. Jadi kami juga menggunakan aplikasi indah dan romantik dan memberikan data-data. Nah, apakah ini hal yang sama atau kami harus membuat yang lain lagi? Itu pertanyaan nomor satu ya. Kemudian untuk yang kedua, apakah akan ada standarisasi dari Pusdatin misalnya untuk data apa saja yang harus kami penuhi di sini? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astrid. Kita beri kesempatan kepada penanya selanjutnya, biar nanti pertanyaannya akan kami kompilasi terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu untuk raise hand dan nanti akan kami persilakan untuk bertanya. Ya, kepada KPU Sulut dipersilakan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Izin bertanya dan menyampaikan bahwa dalam pelaksanaannya sehari-hari, KPU sendiri memiliki data yang cenderung lebih mutakhir dan lebih akurat saat dalam proses pemutahiran data. Karena kadang kami menemukan dari BPS sendiri ada data-data anomali atau data warga meninggal yang masih sering digunakan dalam survei untuk proyeksi ke depannya. Kira-kira bagaimana langkah kami dan untuk BPS dalam bersinergi untuk memperbaiki data ini agar dalam proses PDPB atau pemutahiran data pemilih berkelanjutan dapat lebih akurat lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Abimanyu dari Sulawesi Utara. Silakan satu penanya lagi, kami beri kesempatan untuk terpilih pertama ini yang akan bertanya ataupun diskusi terkait implementasi statistik sektoral di KPU, khususnya di satuan kerja Bapak Ibu, baik itu di provinsi ataupun unit kerja Eselon 2 di Setjen KPU RI. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan selanjutnya, bisa kita diskusikan kepada Bapak Roni selaku narasumber. Tadi pertanyaan dari Ibu Astrid dari Jawa Tengah terkait apakah KPU Provinsi Jawa Tengah harus melakukan proses yang sama dengan seperti yang tadi dipaparkan, karena sudah berkoordinasi juga dengan BPS Jateng terkait penyusunan buku KPU Provinsi Jawa Tengah dalam angka. Dan apakah ada standar dari KPU? Nah, nanti mungkin dari bagian pusat KPU yang akan bantu jawab terkait pertanyaan nomor 2. Persilahkan Pak Roni untuk pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Bu Astrid dari KPU Jawa Tengah ya. Ya. Pertanyaannya bagus, ini cukup memberikan garis merah ya, apakah Jawa Tengah dalam angka itu dalam praktiknya merupakan hasil koordinasi yang termasuk dalam kegiatan EPSS sendiri. Nah, kita tadi nggak bahas EPSS ya, jadi intinya kalau EPSS ini kan sebagai lanjutan ya untuk penilaian dalam konteks optimasi nilai RB ya.
karena EPSS ini merupakan dari judulnya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Tadi kita udah bahas evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Berarti kan konteksnya statistik sektoral yang ada di KPU ya. Nah, yang dievaluasi itu penyelenggaraan statistiknya. Nah, penyelenggaraan statistik yang dimaksud di sini itu lebih ke kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, yang di tabel. Nah, pertanyaannya, apakah di KPU Jawa Tengah melaksanakan kegiatan statistik dulu? Iya atau tidak? Nah, ketika iya, yang dinilai biasanya itu tuh diajukan Bu secara satuan kegiatan, misalkan survei atau kompilasi produk. Nah, itu yang dinilaikan, bukan lebih ke buku. Jadi lebih spesifik dari hanya sekedar buku daerah dalam angka gitu. Kalau kita lihat tadi, seperti output yang saya berikan contoh, itu bisa jadi misalkan eh, statistik jumlah pemilih untuk kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu lebih seperti itu, Bu. Jadi bagaimana KPU melihat suatu proses statistik ini dengan dokumentasi yang sesuai dan sistemnya itu apa ya? Menyeluruh. Jadi ketika mengeluarkan angka tadi itu ada dasar yang jelas dari awal sampai akhir. Nah, makanya perlu ada diskusi dengan BPS Provinsi Jawa Tengah dalam konteks EPSS. Jadi intinya yang tadi bukan jawabannya untuk lebih spesifik sebaiknya diskusi dengan Jawa Tengah. Jadi ada banyak jenis-jenis kegiatan statistik yang bisa diajukan sebenarnya. Kalau boleh tahu Bu, contoh-contoh data yang diberikan KPU ke BPS untuk daerah dalam angka ini data yang seperti apa Bu? Kalau yang udah kami berikan itu ya lebih terkait ke pemilih, misalnya seperti yang tadi dicontoh ada kompilasi jumlah pemilih per kabupaten kota itu ada, kemudian perolehan suara hasil pemilu itu juga kami berikan. Apakah nanti juga sama juga barangnya atau lebih mendetail atau bagaimana? Oke, kalau saya tangkap ini udah masuk Bu. Jadi bukunya tidak termasuk, kegiatan daerah dalam angka nggak masuk. Cuman yang tadi statistik-statistik tadi itu termasuk. Jadi tinggal langkah berikutnya adalah koordinasikan dengan BPS provinsi. Nah, bagaimana ini bisa dimasukkan dalam EPSS. Jadi nanti tinggal ikuti saja tahapan-tahapannya. Dari rekomendasi seperti apa, itu bisa tinggal dilanjutkan. Jadi kegiatan statistiknya sudah termasuk. Ya, jadi tinggal distandarkan saja. Jadi seperti Nah, itu, Bu izin Astrid. Pak, jadi ini kan memang bukunya itu dari provinsi ya. Jadi yang membuat itu BPS-nya, BPS provinsi itu mau membuat buku. Dia mengumpulkan data-data dari satker-satker, termasuk Iya, KPU. Lah, kami juga sudah memberikan data-data itu. Lah, nanti ini kan menggunakan aplikasi Indah ya kami memasukkannya. Nah, iya, nanti untuk kegiatan yang ini apakah sama juga eh, pakai Indah juga? Nanti kan berarti datanya sama ya? iya, datanya sama. Memang datanya harus sama malahan. Iya, maksudnya antara untuk bukunya provinsi sama untuk kegiatan ini gitu. Iya, jadi kan sebenarnya gini Bu, EPSS sendiri kan evaluasi penyelenggaraan ya, statistik sektoral. Jadi kegiatan yang Ibu lakukan kan berarti menghitung jumlah tadi kan, melakukan penghitungan, rekap, dan lain-lain kan ya. Ya, betul. Nah, kegiatan tadi Bu, itu distandarkan sesuai dengan statistik nasional. Nah, penstandarannya tadi dilaksanakan secara eh, apa ya, nasional standarnya, dan itu kalau untuk datanya biar sama, di sini perlu koordinasi dengan BPS. Jadi nanti di BPS Jawa Tengah standar data yang dimiliki itu sama dengan BPS Provinsi Jawa Timur, sama dengan Sulawesi Barat, sama dengan Papua Barat. Nah, seperti itu. Jadi yang diperlukan tinggal bagaimana koordinasi dengan BPS provinsi terkait eh, rekomendasi statistik terkait kegiatan ini gitu. Nanti Ibu bisa tanyakan saja ke situ. Intinya dari sisi kegiatan sudah benar, tinggal bagaimana sih checklistnya itu perlu dilengkapi lagi gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Iya, sama-sama. Semoga menjawab ya, Bu.
Kemudian yang standar Pusdatin mungkin dari sini ya Bapak Ibu ya. Mas Adi, Bu Fin. Nah, izin, saya juga sebenarnya mau bertanya. Kita kan waktu itu juga pernah ada pendampingan ya dari BPS. Ingat nggak waktu itu? Nah, kalau nggak salah waktu itu kan masing-masing provinsi ini kan juga mengisi seperti yang kayak Jateng sampaikan, mengisi di Indah dan Romantik. Jadi memang di standarnya itu yang belum sama antara satu provinsi dengan provinsi yang lain. Jadi kalau tidak salah waktu itu dari BPS menyarankan bahwa kita membuat suatu format ya, istilah format baku yang sama untuk standarisasi yang dipakai untuk KPU provinsi. Gitu, Pak. Berarti Tapi kalau pusat. datanya mungkin sama. Misalnya kayak kami kan di Pusdatin itu kan kami ada data pemilih. Mungkin untuk datanya, untuk rekapnya, semua provinsi mungkin sama. Sama. Tetapi secara format untuk pengisian di Romantik atau Indahnya itu ya, nah itu yang beda-beda, Pak. Oke. Dari masing provinsi. Nah, ini apakah ini berarti ini kan berarti kan setiap provinsi mereka ada ngisi romantik sendiri-sendiri kah? Iya. Oke, kalau itu berarti Pusdatin KPU pusat mengkoordinasikan bagaimana provinsi menginputkan romantiknya, bisa bilang Iya, begitu berarti. Standar ini Standar, bakunya iya. ya. Nah, jadi kayak kalau gitu berarti itu jatuhnya kayak ngisi metadatanya, ngisi dokumen metadata kegiatannya harus seperti ini. Berarti kayak gitu nggak sih pengarahannya berarti ya? Iya. Bikin kerangka kerjanya, KK-nya, kerangka acuan kegiatan statistik sektoral buat yang ini itu make yang seperti ini template-nya Iya. gitu. Terus data output-nya formatnya seperti ini. Iya. Ada variabel ini, cara hitungnya begini. Iya, betul. Oke, berarti itu harus orkestrasi dari pusat. pusat. Betul. Oke. Data juga. Iya. Oke, ya udah nanti kita ulik dulu deh. Ya lucu sih. Tapi berarti ini buat pendaftaran akun-akunnya difasilitasi oleh BPS provinsi atau gimana? Semua di pusat ya? Di pusat, di provinsi juga ada kok Pak. Jadi Ada. ya jadi semua kantor yang menyelenggarakan kegiatan ini itu bisa daftar ke kantor yang sejajar. Jadi pusat ke pusat, provinsi ke provinsi. Oke. Dan ada website juga kan. Jadi nanti usernya akan dikasih. Jadi ada mana ya? Ada format pendaftarannya juga Pak. Jadi intinya tujuannya kan memang biasanya umumnya kalau instansi vertikal dia regulasinya dibuat di pusat dulu. Nanti daerah hanya menurunkan dalam konteks spesifik daerah, misalkan jadi provinsi A, provinsi B gitu. Jadi kalau metadata dan lain-lain biasanya di pusat Pak yang ngurusin. Dan ini nggak harus semua kegiatan. Jadi pelan-pelan aja dulu. Misalkan kita mau fokus terhadap satu kegiatan, misalkan jumlah pemilih. Nah, itu kan yang paling basic ya Pak. Misal, ya udah kita fokus dengan kegiatan misalkan statistik jumlah pemilih. Nah, itu distandarkan sesuai dengan standar yang ada di EPSS sendiri kan, berarti kan dari situ apa saja yang sebaiknya ada variabelnya, indikator, kemudian definisinya, metadata dan lain-lain. Nah, itu mengikuti saja, tapi saran saya biar nggak banyak banget yang dikerjakan, fokus ke satu atau dua dulu Pak. Jadi kegiatan itu ya Iya. dulu mana itu kita koordinasiin sampai provinsi semua Ya. bisa menjalankan. Iya, karena dalam penilaian EPSS kan sebenarnya cuma 2 ya kalau di pusat ya. Ya. Nah, nanti mungkin nggak apa-apa sih kalau dilaksanakan di provinsi dan kabupaten dengan judul yang sama, selama memang sudah matang ya. Saya rasa itu akan lebih mudah secara effort kalau dilaksanakan dari pusat penggodokannya dan tidak melaksanakan semua hal langsung sabrek gitu Pak. Karena saya udah yakin KPU punya tugas utama sendiri dan jadi ini yang lain nanti dikerjain banyak banget. Makanya fokus aja ke 1-2 kegiatan di situ karena apa ya hasilnya itu nanti ada banyak administrasinya Pak, kayak bikin surat sendiri, keputusan atau edaran gitu-gitu yang akhirnya berlaku secara nasional, di mana penerbitannya kan tetap pusat ya Pak ya. Nah, seperti itu. Baik, Bu Astrid, semoga membantu menjawab. Sama saya juga sekaligus bertanya, Bu Astrid, untuk rekomendasi Romantik apakah pernah terbit? Karena saya cari di Romantik untuk Jawa Tengah di tahun 2026, 2025, 2024 belum ada. Apakah pernah terbit surat rekomendasinya, Pak? Bu? Dulu kalau nggak salah 2022 itu Pak. Kalau yang baru-baru memang belum pernah sih.
2022 izin saya cari dulu ya, Bu. Iya. Nah, baik, berarti betul 2022 KPU Jawa Tengah sudah saya ketemukan di Romantik. Di sini ada kompilasi penetapan daftar pemilih pemilu 2024 di Jawa Tengah tahun 2022. Kompromin ya, Bu. Berarti kompilasi produk administrasi tanggal terbit 11 Agustus 2022. Nah, jadi ini salah satu contoh teladan yang bagus ini antara sinergi KPU Jawa Tengah dengan BPS setempat karena memang sudah terbit di Romantik. eh, Mungkin dari KPU Kabupaten Kota ataupun provinsi lain yang mau sharing juga silahkan. Jadi bisa dicontoh bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah kegiatan statistiknya bahkan sampai sudah terbit di Romantik. Jadi itu tandanya apa yang dipaparkan oleh Pak Roni sudah dilaksanakan oleh teman-teman di KPU Jawa Tengah karena sudah sampai memenuhi standar statistik nasional. Terima kasih Bu Astrid atas konfirmasinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari KPU Sulut, Bapak Abimanyu. Bagaimana langkah untuk memperbaiki data dengan BPS, koordinasi dengan BPS, sinergi, khususnya dalam proses PDPB, yaitu pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Jadi, Pak Roni sebagai informasi, kami di tahun ini, tahun non-tahapan pemilu, di kabupaten kota, di provinsi, ada proses namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, mereka mengupdate data pemilih. Nah, mungkin ada beberapa koordinasi dengan BPS yang harus dilakukan karena adanya perbedaan biasanya data ya Bu, data misalkan data by name atau data agregat secara keseluruhan. Nah, pertanyaan dari KPU Sulut, bagaimana mekanisme terkait koordinasi dengan BPS setempat? Silakan Pak Roni. Oh, bisa diulangi Pak, jenis kegiatannya apa tadi? PDPB. Jadi memang ini agak sedikit berbeda dengan topik sektoral ini. Oh, oke, oke. Mungkin dari PDPB ini maksudnya Pak Abimanyu mohon koreksi jika pertanyaannya kurang lengkap. Bagaimana prosesnya untuk memperbaiki data dengan yang dimiliki oleh BPS dalam proses PDPB ini? Seperti itu Pak. Di mereka tuh ada pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan di bidang datin. Nah mungkin ada data selisih dan sebagainya. Mekanisme koordinasi dengan BPS setempat seperti apa? Biasanya provinsi ke provinsi sih Pak. Itu. Karena memang Ada daftar by name-nya gitu Pak, atau gimana Pak? kita yang punya, Ibu. Ya, cuma produk akhirnya kita jumlah sih, kita akan bilang Oke. pemilih berkelanjutan tahun ini ada berapa totalnya gitu ya. Sebenarnya Rekap, rekapitulasi data pemilih berkelanjutan. Jadi kalau di provinsi itu kita ada dua semester, Semester Dua kali. per 6 bulan sekali. Mungkin maksudnya tadi yang dari mana? Sulut. Mungkin ya, kali saya nggak tahu. Mungkin maksudnya dia untuk yang tahun ini kan karena kita tidak ada tahapan. Nah, apakah bisa dimasukkan untuk yang rekapitulasi data pemilih berkelanjutan? Tuh, Soal kalau yang mungkin ya. pemilu 2024 kan, Iya. pilkada 2024. Iya. Nah, 2025, 2026 itu kita ada berkelanjutan. Oh ya, karena penduduknya bergerak, Betul. si data pemilih ini juga bergerak gitu Pak. Ya, apakah dia menyusut, apakah dia bertambah, apakah ada yang geser. Mungkin saya akan persempit ke arah statistik sektoral sendiri ya Bapak Ibu ya. Karena tadi kan juga kita memang bukan koordinasi by name ya, by itu kan itu nggak boleh juga Ya, data pribadi ya. Itu juga termasuk aktivitas statistik sih Pak. Jadi kalau mau itu juga bisa diajukan ke EPS-nya sendiri sebenarnya ke ya untuk IPS ya. Nanti kan akan diskusi dengan BPS tempat berarti Provinsi Sulawesi Utara ya. Nanti kan akan ditanya ini pengumpulan datanya seperti apa. Oh iya dikumpulin. Ini mungkin kompromin paling nanti. Kemudian oh iya seri sortnya seperti apa. Cakupan wilayahnya seperti apa Sulawesi Utara. Nanti dicari kan. Kemudian ada standar-standar data tertentu misalkan umur, kemudian jenis kelamin. Nah, ketika datanya diupdate seperti apa. Nah, itu kalau arahnya ke EPSS itu sangat mungkin ya menurut saya karena datanya angka dan itu up to date setiap tahun dan setiap wilayah. Jadi eh, dalam konteks statistik sektoral saya sarankan untuk diskus dengan BPS provinsi setempat untuk kalau mau juga bisa diajukan sebenarnya. Jadi seperti itu. Kalau
bagaimana konteks sinerginya seperti itu dalam konteks EPSS. Cuman kalau dilaksanakan lapangannya kan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Intinya bisa diajukan. Jadi mungkin lebih jadi ide ya bagaimana data ini juga bisa dimanfaatkan untuk ke situ. Ya, terima kasih Pak Roni, Pak Abimanyu. Sedikit ini pertanyaan Pak Abimanyu ada kaitannya dengan Bu Astrid. Bu Astrid masih hadir? Ya, Pak. Ini saya ketemu juga bahwa di sini ada terkait yang sudah direkomendasikan oleh Romantik adalah kompilasi data pemilih berkelanjutan bulanan KPU Provinsi Jawa Tengah. Betul ya Bu, tahun 2022? Ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan bakal ada sesi tersendiri terkait sharing session bahwa di KPU Provinsi sudah melaksanakan kompilasi pemutakhiran data pemilih bulanan bahkan di KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di romantik.web.bps.go.id di tahun 2025, searching aja Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah ini sudah punya inisiatif memasukkan tadi yang pertanyaan dari Pak Abimanyu, kompilasi data pemilih berkelanjutan. Nah, di sini saya cek KPU Provinsi Jawa Tengah sudah masuk. Nah, ini kompromi juga, yaitu kompilasi produk administrasi. Jadi ini sebagai pelajaran bagi satker lainnya, seperti pertanyaan Pak Abimanyu, bahwa proses administrasi PDPB bisa diajukan statistik sektoralnya ya Pak? Nah, betul. Jadi silakan Bapak Ibu koordinasi dengan BPS setempat masing-masing. Bapak Ibu KPU Provinsi dengan BPS Provinsi, Kabupaten Kota dengan BPS Kabupaten Kota. Jadi contoh baik best practice yang sudah dilaksanakan adalah dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Jadi terima kasih kembali Bu Astrid yang sudah mengawali terkait kegiatan statistik sektoral di Jawa Tengah, khususnya terkait pemilih berkelanjutan bulanan KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 yang sudah terbit rekomendasinya di Romantik. Seperti itu. Terima kasih Bu Astrid konfirmasinya. Sama-sama Bapak, izin ini saya mau menambahkan usulan seperti yang saya tulis di kolom chat. Jadi untuk selama ini kan yang data yang kita berikan itu kebanyakan lebih ke core-nya kami Datin, yaitu data pemilih. Padahal mungkin kan seharusnya dari subak lain juga diperlukan ya kalau untuk seperti ini kan statistik ini. Nah, maksud saya itu usulannya sebaiknya ada daftar tabelnya yang diseragamkan apa saja tabel yang harus kita berikan untuk dimasukkan. Begitu, Pak. Ya, mungkin sedikit menjawab Ibu, karena Ibu yang kemarin itu sudah masuk di Romantik, berarti standar tabel dan sebagainya itu sudah sesuai standar BPS Bu. Gitu. Kami memang juga sudah mencoba di Romantik itu bolak-balik ditolak, bolak-balik direvisi dan sebagainya sampai alhamdulillah tahun kemarin juga diterima di tingkat pusat. Nah, itulah yang sesuai standar statistik nasional yang tadi Pak Roni sudah kemukakan Bu. Jadi standar di Jawa Tengah sama, di Sulawesi Utara sama, bahkan di RI juga sama. Jadi memang usulan di Romantik itu kan ada pengisian metadata, pengisian rancangan dan sebagainya, berarti mengacu ke sana, Bu Astrid, seperti itu. Mudah-mudahan membantu menjawab. Karena kami di Maaf, Pak. Pusdatin juga sebagai wali data yang memang membawahi atau berkoordinasi dengan para produsen data. Seperti itu, Bu. Oh gitu. Jadi memang hanya yang sudah ada di Romantik itu sudah berarti misalnya kayak data partisipasi itu kan kami tidak memberikan. Apakah itu tidak diperlukan? Misalnya Boleh, seperti itu. sangat boleh, Bu. Sangat boleh. Jadi silakan jangan kami memberitahu tidak hanya untuk Jawa Tengah ya Bu. Jadi untuk Ya. Bapak Ibu di provinsi bahkan di U kedua sudah kami berikan akun Romantik. Jadi silahkan mengusulkan kegiatan statistik sektoralnya di Romantik agar nanti dievaluasi oleh BPS sampai nantinya terbit. Jadi yang kemarin itu sudah terbit, berarti sudah sangat layak sesuai standarnya BPS, sesuai standar statistik nasional. Jadi jika KPU Jawa Tengah ingin mengkompilasi data lainnya, Parmas dan lainnya, itu sangat boleh. Dan tadi kan saran dari Pak Roni, karena untuk penilaian EPSS itu dilakukan penilaian untuk 2 lokus kegiatan, insya Allah di tahun ini KPU RI sendiri melakukan lokus, menunjuk atau memilih 2 lokus itu, satu terkait PDPB, yang kedua terkait partisipasi masyarakat. Jadi sangat membantu tentang Sosdiklik, tentang sosialisasi pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh Biro Parmas. Nah,
Jika di KPU Provinsi Bapak Ibu ada data kompilasinya, silahkan ajukan di Romantik, berkoordinasi dengan BPS setempat, itu sangat-sangat membantu kami untuk penilaian EPSS ini. Seperti itu, Bu Astrid. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, Bu. Semoga membantu pertanyaannya. Dan Pak Abimanyu sudah cukup terjawab, Pak? Siap Pak, siap. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Abimanyu. Ada kesempatan untuk beberapa diskusi lagi. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya dari KPU Provinsi, dari Bapak Ibu Unit Kerja Eselon 2 di Sekjen KPRI, ataupun dari Bapak Ibu yang Pusdatin, silakan jika ada yang kita diskusikan bersama dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu yang Zoom, silakan raise hand. Nanti kita akan persilahkan untuk mengajukan pertanyaan diskusinya. Jadi kita lanjut lagi setelah tabrak data kan. Tapi kalau memang tabrak datanya Bapak nanti 456 bisa di depannya itu. Izin Arifin. Nanti siang ya Bu ada. Sebelum jadi S. Ada data setengah dua kan tadi ini? Software-nya. Pembahasan Jadi apa Pak yang diajukan tahun ini Pak? Tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan Yang tadi ya? yang tadi di tingkat pusat, tapi sama sedikit tingkat pusat. Kalau tingkat pusat berarti kayak rekap nasional gitu ya? Betul. Sampai level kabupaten apa provinsi? Nasional. Oh, Yang angka kita nasional aja ajukan angka cukup ya? nasional, Oh, angka iya. nasional. Yang mudah-mudahan itu bisa membantu up itulah karena datanya udah ada. Per provinsi, Rekapnya per angka provinsi. provinsi ya. Satu lagi, Sosdikli, apa itu Bu? pendidikan pemilih. Oh, Kan kita kompromin juga ya? Kompromin juga. Kompromi juga. Kompilasi. Jadi jatuhnya tahunan ya? ya nggak benar. Sosial pendidikan. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Sosialnya apa Bu? Atau nanti Kalau dari sosial kami apa? Pusdatin yang akan bertanya Ibu? Kan Bapak? Sosial ya? Sosial dan pendidikan. Sosialisasi Oh, pendidikan sosialisasi. pemilih. Jadi Itu apa dia tuh, Bu? ada kategorinya pemilih Disabilitas. mana apa namanya? Disabilitas, marginal, marginal. Marginal. Ya, apa ya, yang Sosdikli? Ya. Ya, Sosdikli itu jadi ada prioritas nasional untuk khusus memberikan pendidikan atau sosialisasi terkait pemilu ke masyarakat kelompok tertentu, itu pemilih pemula, pemilih dalam kategori marginal, sama yang rentan. Rentan tuh dalamnya tuh ada kayak wanita, disabilitas, marginal tuh kayak masyarakat miskin dalam kota, terus sih kayak yang tinggal di perbatasan. Oh, memang yang butuh perhatian khusus ya? Ya, kalau nggak salah sih itu. Jadi rencananya ada totalnya berapa, sekian jumlah untuk pemilih pemulanya, sekian Oh, untuk yang dari kaum marginalnya, sekian yang masuk kelompok rentan, Iya. yang sudah berhasil KPU melakukan pendidikan pemiluan kepada mereka. berarti ini subnya yang pertama ya? Dalam konteks angka lebih kecil dari angka yang pertama, iya. pasti kan? Iya, karena kita melakukannya Bisa ya? tidak ngambil datanya kan data ketika tidak lagi pemilu. Iya. Dan duitnya juga nggak sebenarnya. Jadi kita nggak bisa kita target sejuta. No, duitnya cuma dulu segitu. Kita nyari nih dalam dengan batasan ini kita bisa ngasih pendidikan pemilu ke siapa. Sama-sama romantis Pak? Baru kita mau ajuin. Oh. Kita lagi minta bironya buat apa? Buat ngajuin. Kita juga lagi meriksain data-datanya. Datanya sudah ada, cuman belum di statistikin lah. Jadi datanya sudah tersedia. Kemarin kita udah rapatin buat meriksa.
Ini datanya sudah apa? Inilah kita minta mereka buat validasi. Apa sudah divalidasi? Tolong diperiksain. Mesti ada data dukungnya kan. Iya. Kita bilang sekian orang. Iya. Absensinya segitu gitu kan. Paling Iya, nggak konsistensinya dilihat. Iya. konsistensinya. Kita minta mereka buat ngeliatin, produsen buat ngeliatin untuk validasi data. Nah, kita meriksain kalau ada data yang berasa di kita aneh, Iya. kecilan sembarangnya, kok Iya. kayaknya aneh. Ya, maksudnya dari situ kita bisa dorong. Iya. Valid kan, kalau Validitas, integritas ya semua. Betul. terus tahun sebelumnya ada yang bisa dibandingkan apa enggak? Ya. Paling enggak sana. Komparabilitas, iya, iya semua itu sih EPS semua itu. Ya, nanti setelah itu udah yakin nggak oke. Ya, mudah-mudahan oke diterima romantiknya, baru setelah itu kita hitung statistiknya lah, berapa sih totalnya, berapa ininya. Ya. Bapak Ibu yang ada di Zoom, silakan sebelum kami tutup jika ada pertanyaan atau yang akan didiskusikan, silakan nanti raise hand dan kami akan persilahkan untuk kita diskusikan bersama para narasumber yang ada di sini. Untuk Bu Astrid, KPU Jawa Tengah, berarti kemarin yang ada di Romantik adalah kompilasi penetapan daftar pemilih pemilu 2024 di Jawa Tengah pada tahun 2022 ya Bu? Tanggal terbitnya 11 Agustus 2022. Betul ya Bu? Iya Pak. Nah, berarti Ibu bisa mengajukan juga di Romantik. Masih ada berarti akun Romantiknya ya Bu? Masih bisa diakses? Masih. Nah, ya berarti Ibu juga bisa mengajukan kompilasi penetapan daftar pemilih pilkada Bu di tahun 2024 di Jawa Tengah. Karena di sini kan baru daftar pemilih pemilu ya Bu? Iya. Ya betul. Jadi silahkan tadi pertanyaan Ibu juga bisa menggunakan data partisipasi masyarakat, kemudian DPT pilkada itu juga bisa diajukan sebagai usulan kegiatan statistik sektoral di Romantik. Seperti itu, Bu Astrid. Baik Pak, terima kasih Pak. Siap. Baik, jika tidak ada pertanyaan yang lain, nah, ada. Silakan dari KPU Provinsi Sultan, Ya. Bapak atau Ibu, dibuka kameranya, berkenan. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit pertanyaan menyambung pertanyaan dari KPU Jateng. Kami di Sultan pernah dimintakan data dari statistik atau dari BPS setelah pilkada kemarin. Namun pertanyaan-pertanyaan itu melingkupi semua bagian. Ya, bukan hanya datin, ada juga di bagian teknis, juga di bagian logistik dan dari bagian lainnya. Sekitar saran saja untuk pertanyaan-pertanyaan atau link yang dibagikan itu, saran saja kalau bisa dipetakan per bagian saja. Ya, biar kami enak mengisinya, karena kalau nyambung pertanyaan itu kadang kami sulit untuk mengisi. Untuk di next lagi harus diselesaikan pertanyaan sebelumnya. Ya, bisa mungkin untuk datin pertanyaan disendirikan, teknis disendirikan. Pertanyaannya yang ngejawab. Iya, baik Pak. Izin, kemarin yang diminta inputnya di website apa Pak? Itu kemarin kita cuma itu diberikan linknya, diberikan dari statistik itu di bagian Parmas. Kemudian itu ada pertanyaan-pertanyaan semua melingkupi perbagian di KPU provinsi. Perbagian, namun pertanyaannya itu dia berkesinambungan. Iya, berlanjut pertanyaannya. Saran saja ini jika kalau ada pertanyaan untuk dimintakan data kepada kami itu lebih dipetakan saja perbagian-perbagiannya biar kami tidak menunggu pertanyaan sebelumnya, karena jika di next itu pertanyaannya belum bisa diisi. Oh iya. Ya. Izin pertanyaannya mengisinya di link apa Pak? Apa menggunakan aplikasi Indah, Romantik, atau Google Form? Bukan, hanya berupa link saja. Google Form berarti ya? Iya, Karena Google kan Form. harus next. Iya, tadi kalau kita mau next ke halaman berikutnya, sementara kita harus menunggu pertanyaan yang lain begitu.
harus Oh diisi. iya, Kalau bisa saran saja ini untuk Bapak Ibu di statistik, pertanyaan itu lebih spesifik di bagian masing-masing, misalnya bagian data, pertanyaannya sendiri, berapa pertanyaan dan kita isi. Biar enak kita mengisinya kan dan menunggu lagi di bagian lain untuk mengisi persubbagian maksudnya begitu. oh baik Pak, terima kasih karena berbeda kasus dengan bukan kasus studi kasus dengan tadi Bu Astrid di KPU Jawa Tengah karena beliau mengisinya di romantik. Kalau di romantik memang bakal fokus per bagian Pak. Jadi Iya, kita bicara tentang kompilasi. Nah berarti tadi dari BPS Sulteng mungkin berupa Google Form ya. Jadi minta data keseluruhan per bagian. Jadi saran dari Pak KPU Provinsi Sulteng agar dipisah per bagian. Terima kasih Pak. Kami sampaikan juga ke Pak Roni untuk memberikan tanggapannya. Pak siapa tadi? Nggak menyebutkan? Dari Pak Icuk Sulteng, KPU Sulteng. Pak Icuk. Pak Icuk, oke. Baik, terima kasih Pak Icuk ya. Kalau nggak salah dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Dari kami Pak, ini karena bukan romantik, kemungkinan besar kegiatannya terkait pengumpulan data kepemiluan. Ini biasanya tentang pemenuhan data Provinsi Sulteng dalam angka biasanya. Nah, ini pembuatnya adalah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, Pak, BPS-nya. Jadi, saran kami, Bapak request langsung ke BPS Sulteng, atau kalau masih ada kontaknya, Pak, Bapak request ke mereka, bahkan Bapak kasih saja formatnya, Pak. Harusnya pertanyaan ini di grouping sama yang ini di grouping sama yang ini. Jadi kalau kami minta lagi, jadi kami nanti mintanya sesuai dengan grouping pertanyaan yang Bapak harapkan gitu. Karena setiap provinsi punya pola yang berbeda ya Pak tentang pemenuhan data ini gitu. Dan karena bukan dari sistem pusat, sebaiknya di email atau di kontak mungkin WA, telepon atau datang atau bertemu dengan BPS provinsi terkait karena memang untuk pemenuhan kebutuhan buku Sulteng dalam angka. Gimana Pak? Terima kasih ya. Hanya sekedar mungkin di follow up aja nanti ke BPS Provinsi Iya, Pak. Sultengnya karena setiap pesta demokrasi kami pasti dimintakan data. Oh, baik. Karena untuk mengisinya itu kami kadang karena banyak pekerjaan biasa kami langsung segera mengisi, cuman karena terkendala teknisnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Dan mungkin ada masukan juga kali ya Pak ya. Mungkin dari BPS juga bisa mengkoordinasikan ke BPS di provinsinya. Bahwa kan sebenarnya BPS ini kan memang ada kebutuhan bahwa dia harus membuat semacam kayak buku dalam angka. Betul. Nah, kalau di Jateng ini karena kebetulan pada saat diminta data BPS, dia langsung mengisinya di romantik. Nah, mungkin bisa dikoordinasikan juga dengan BPS yang lain, bahwa itu berlaku untuk semua provinsi. Jadi bukan misalnya kayak di Sulteng ya, itu kan dia dalam bentuk Google Form, mungkin disamakan gitu Pak. Jadi isinya tidak penting, sehingga mungkin nanti sama. Oke. Berarti DDS sih. DDS ya? Paman ya? Grupnya mana? Di finansi ya sih harusnya. Iya, baik Bu. Kita coba sampaikan ya ke yang terakhir. Jadi harusnya memang standar. Tapi kan juga nggak tahu nih. semacam Kita baru tahu. Kita baru tahu Ya. BPS provinsi minta data. Kita pikir cuman kita doang yang minta sama BPS. Provinsi doang yang minta. Ini kita baru dengar BPS. Provinsi juga minta. Karena kalau tidak salah waktu pada saat kita pendampingan dengan BPS pun menyarankan bahwa yang mengisi nanti di Romatika itu sebenarnya mengacu kepada pusat aja gitu. Terus di data nanti ada. Ya. Siapa? Mungkin bisa minta formnya aja ya. Maksudnya kalau formnya ada, kemudian formnya kita bisa buka nih. Dari formnya ini kita bisa grouping. Jadi halaman pertama untuk bagian mana, halaman kedua untuk bagian mana.
kita bisa bantu aja Pak langsung, jadi nggak perlu ke sana. Kalau kalau formatnya sama ya, Seperti standar dari romantik yang itu. Ya romantik itu ada tempat naruh data output berarti. Ada, pas sudah tertib harus. Oh, itu standar doang Hah? nggak sih Mas? Bukan kayak Pak. Ada. Kan dia ngentri isian data kan. Tuh. Karena memang struktur apa ya, pembagian divisi atau bagian-bagian di sini nggak match dengan pertanyaan yang ditanyakan kan. Jadi dia halaman kedua, halaman ya, ketiga ya. Ada kan mikirnya cuman ini aku butuh tadi dari KPU. Tapi saya nggak tahu di KPU itu ini banyak. beda bagian. Minta aja formnya. Kita bantu aja deh daripada pro itu lagi lama lagi. Proses lagi berjalan berarti pembuatan apa dalam angka ini. Saya pertengahan tahun Jadi ada variabel-variabel yang memang udah fix Pak dari pusat untuk masuk ke situ. Ada variabel-variabel yang bergerak masing-masing, jadi sesuai dengan cara masing-masing. ada yang Jadi ada yang kita bebaskan. Karena nggak semua, karena KPU ini vertikal, semestinya standar harusnya. Karena ada yang nggak standar Pak, dinas-dinas kan. Nah, kalau KPU, BMKG semestinya sama kan, dengan standar pusat yang sama. Nah, makanya kita ngobrol mending enak kita bikinin sekarang gitu. Kalau ada formnya kita bikin sekarang. Ini sesuai nggak plottingannya, nanti kita rekomendasiin untuk semua daerah pakai. Ini KPU kalau mau kasih aja. Ini ya kita udah punya low entry sendiri, itu juga bisa. Oh, oke. Iya, jadi jangan KPU yang kerja, kasih aja nggak apa-apa. Tuh, nanti BPS akan coba adjust. Oh ini sama semua, bikin gini aja gitu. Sebenarnya BPS lebih ke menyajikan data yang sama dari sumber yang sama, yaitu KPU kan. Kalau datanya sama, formatnya sama, terus kita bisa bandingkan antar daerah, kemudian antar waktu juga bisa dibandingkan. Nah, data tadi semestinya bisa dikonsumsi oleh BPS dalam bentuk output yang sama nantinya kan di buku BPS-nya sendiri. Jadi KPU Jawa Tengah, KPU Sulteng itu juga akan sama punya formatnya kan dan lebih enak sih harusnya. Nah, kalau mau sih bisa minta formatnya yang tadi. Kalau mau kita kirim ke kita bisa bantu petain bareng juga bisa sih Pak. Karena biar enak. Nanti KPU tinggal produksi sendiri, kabupaten kota, provinsi, sama kan datanya kan, udah dikasihin ke BPS masing-masing. Karena mungkin bagian datanya bukan yang harus distandarkan dari kami sih Pak. Jadi ada data-data yang tadi itu sebenarnya nggak standar. Tapi kita juga coba bantu ngomong ya Pak ke pihak terkait, karena KPU itu vertikal, semestinya datanya juga seragam dari berbagai level ya, 3 level tadi ya, pusat, provinsi maupun kota. Kita coba diskusi juga dengan tim terkait. Terima kasih Pak Icuk dari KPU Sulawesi Tengah. Dari Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain yang akan ditanyakan sebelum kita akan tutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ada kalimat penutup dari Pak Roni. Dipersilahkan untuk dapat merangkum dari kegiatan penguatan kapasitas statistik sektoral di KPU ini. Silahkan Pak Roni. Baik, terima kasih. Dari saya lebih ke mengucapkan terima kasih ya, apresiasi terhadap Bapak Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaan, termasuk updating tadi Pak ya. Terima kasih untuk KPU Pusat dan Provinsi, seluruh pihak terkait. Saya mohon maaf kalau ada salah. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan kita hari ini lebih ke shared understanding ya, bagaimana ada kegiatan yang harus dimengerti bersama, kemudian ada sistem tentang statistik yang akhirnya seyogianya dilaksanakan di semua level di KPU yang demi kepentingan bersama ini akan membantu dalam konteks RB ya Bapak Ibu, dan dalam konteks kenegaraan sendiri sebenarnya dalam statistik. Saya akhiri itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu kita kasih aplaus yang meriah lagi kepada Bapak Roni. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu. Sebelum saya pamit undur,
Izinkan saya memberikan pantun penutup. Mohon bantuannya Bapak Ibu untuk cakep. Terbang tinggi si burung cendrawasih. Cakep. Cakep. Hinggap sebentar di Jayapura. Cakep. Kepada narasumber dan peserta kami ucapkan terima kasih. Cakep. Semoga Datin KPU Indonesia makin juara. Cakep, Bang. Saya selaku moderator Cece Pusti Mubarok pamit undur diri dari forum ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan selama memandu sesi ini. Sekali lagi selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya serahkan kembali ke MC Mbak Erika. Tapi Kang Cecep atas bantuan moderatornya hari ini kepada Bapak Ibu untuk dapat yang sudah hadir dalam Zoom untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah masuk daftar di dalam ini ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tahu berapa orang yang mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian materi nanti akan di-share melalui WA Group. Izin akan di-share melalui WA Group ya Mas Adi ya. Kemudian Koko udah masuk, Arif, mungkin bisa dinyalakan dulu layar Zoom masing-masing. Akan kita screenshot untuk absensi kehadiran hari ini. Tolong dinyalakan ya. Dinyalakan layarnya Bapak Ibu biar bisa kelihatan wajah-wajahnya. Izin. Enggak, Mas Haris tolong dipandu. Oke, kontrol apa? Direkam kan? Ya, direkam. Ya, 1, 2. 1, 2, 3. Udah, Guys, 2. guys, 2, 1, 2. Tolong dinyalakan layarnya Bapak Ibu. 1, 2. Munculkan senyum cantiknya. Ya. Lanjut. Mas 3. Senyum manisnya Bapak Ibu. 1, 2. Oke, udah cukup. Nah, tempat yang terakhir ini Bapak Ibu senyum manisnya. 1, 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir kegiatan hari ini. Nanti siang ada lagi Bu ya? Provinsi juga? Oh enggak, bukan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sehat Selamat selalu. siang, terima kasih. Sehat selalu. Sampai ketemu, Bapak Ibu. Iya, terima kasih Kakak. Ini ya, tahu. Izin lift Bapak Ibu.